Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Iskandar Andi Nuhung MSI, Kepala Bidik. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neng Hernawati, Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Pelita, Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad, SAG. Yang sama-sama kita hormati Komite SD Pelita, seluruh Dewan Asatid dua Asatidah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Pelita, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan takdirnya bisa bersilaturahim dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah Gema Idul Fitri tahun 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh SD Pelita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan, hidayah, ridho, serta inayahnya sehingga insya Allah acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah kemarin kita merayakan Idul Fitri, hari di mana kita berbuka kembali, artinya kita tidak melaksanakan puasa kembali. Dan hari ini insya Allah kita akan menyelenggarakan kegiatan Gema Idul Fitri dengan tujuan salah satu di antaranya bagaimana kita bisa merealisasikan nilai-nilai Ramadan di 11 bulan kemudian. Bulan Syawal yang artinya bulan peningkatan. Artinya setelah kita ditarbiyah, dididik oleh amaliyah Ramadan, kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan saum Ramadan, kita melaksanakan tadarus, kita berinteraksi secara sosial, maka nilai-nilai positif yang kita kerjakan pada bulan Ramadan bisa kembali kita realisasikan secara kontinu di 11 bulan kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita benar-benar mendapat predikat orang-orang yang bertakwa sebagaimana esensi dari tujuan ataupun amaliyah Ramadan. Bapak Ibu anak-anakku yang saya hormati, insya Allah acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat tausiah, dan yang keempat presentasi dari tim Dewan Dakwah yang insya Allah akan dipandu oleh Muhammad Said. Dan yang terakhir doa penutup. Marilah kita awali kegiatan ataupun aktivitas acara kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengijak kepada acara yang kedua, tilawah ataupun pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Ganisa Akila Oktaviani dari kelas 6C yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136. Kepada yang terhormat Ananda Ganisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Jazakillah kepada Ananda Ganisa Akila Oktaviani dari kelas 6C yang telah membacakan surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran penting dari surah ini. Intinya kita bisa merealisasikan kembali nilai-nilai ataupun amaliyah Ramadan di 11 bulan kemudian. Kalau kemarin kita setelah khotam Al-Quran di bulan Ramadan, maka mari kita mulai kembali bertadarus, berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga bacaan dari Ananda Ganisa Akila ini menjadi motivasi buat kita semua untuk sama-sama memulai kembali membaca Al-Quran. Terima kasih Ganisa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan pahala kepada Ganisa, juga kepada kita yang mendengarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Pelita kepada yang terhormat Ibu Neneng Hernawati SPD. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Pepen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati para orang tua kami, para pengurus Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, wabil khusus Bapak Iskandar Andi Nuhung selaku Ketua Umum, juga Bapak Tarkim Suyitno selaku Kepala Bidang Pendidikan. Terima kasih Bapak-Bapak bisa hadir gabung bersama kami. Yang kami hormati pula pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Syahid,
dan juga wabil khusus Syekh Mohab Alamawi, insya Allah akan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati para orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 6, para dewan guru, komite beserta pengurusnya, dan anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul walaupun melalui virtual dalam kegiatan program SD Pelita, yaitu Gema Idul Fitri. Pada hari ini tanggal 24 Mei atau 12 Syawal 1442 Hijriah. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada kegiatan ini insya Allah mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami atas nama sekolah akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam suasana Idul Fitri, kami atas nama Dewan Guru Karyawan SD Pelita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita sama-sama berdoa semoga kemenangan yang kita raih di Syawal ini insya Allah menuju kepada kebahagiaan, kepada kehidupan yang lebih baik untuk 11 bulan yang ke depan. Kedua, kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di virtual ini. Semoga niat kita semua pada pagi hari ini adalah ibadah, sebagian ibadah kita, dan insya Allah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, perlu kami informasikan bahwa kami setiap tahun mengadakan program kegiatan ini setelah kita selesai Ramadan. Ada kegiatan pertemuan, yaitu yang waktu offline kita namakan kegiatan halal bihalal. Namun karena kondisi seperti ini, kita adaptasikan dengan nama Gema Idul Fitri secara virtual. Semoga walaupun dengan kondisi seperti ini, niat kita, apa yang kita harapkan bisa terlaksana. Walaupun dengan cara yang berbeda. Kemudian, sebagaimana yang telah kita ketahui melalui media sosial, beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita mendapatkan informasi bahwa di negara sana, saudara kita sesama Muslim mengalami musibah yang luar biasa yang sama-sama telah kita ketahui. Oleh karena itu, pada kegiatan ini kita juga mengambil tema Peduli Palestina dari Pelita untuk Palestina. Sebagai rasa solidaritas kita sebagai sesama Muslim, maka sekolah mengadakan penggalangan dana untuk peduli kita kepada sesama Muslim di Palestina yang sudah sebelumnya kami informasikan di grup-grup kelas, di mana penggalangan dana ini kami adakan selama 5 hari dari hari ini tanggal 24 sampai tanggal 28 Mei. Dengan bantuan komite dan Forlas
Sehingga dengan ini kami mengucapkan terima kasih pula kepada para pengurus komite dan Korlas kelas 1 sampai kelas 6 atas bantuannya dan kerjasamanya dalam mensukseskan penggalangan dana ini. Terima kasih segalanya, terima kasih semuanya juga kepada panitia pelaksana kegiatan ini. Insya Allah apa yang telah kita lakukan adalah ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu Guru, cukupkan sambutannya. Terima kasih segalanya dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neneng Hernawati SPD yang telah memberikan sambutannya ataupun sepatah kata. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan merealisasikannya. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya hormati, tibalah saatnya kita akan menyimak tausiah ataupun mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG. Mari kita simak. Insya Allah kita bisa merealisasikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG dipersilahkan. Terima kasih Pak Pepen Effendi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bapak Dr. Insinyur Andi Nuhung MSI. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bidang Pendidikan Bapak Insinyur Tarkim Suyitno. Yang sama-sama kita hormati Fadilatul Syekh Muhab Al-Amawi, dan yang sama-sama kita hormati Ustadz dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ustadz Muhammad Said. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Belita Ibu Neneng Hernawati SPD beserta wakil Bapak Zarkasi Ahmad SAG MPD, para dewan guru beserta staf karyawan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komite Ibu Heti Estiati beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Korlas. Yang sama-sama kita hormati orang tua wali murid dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat karunia yang begitu banyak. Yang seandainya langit yang di atas bumi ini dijadikan kertas dan pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, kemudian air yang berada di laut di muka bumi ini dijadikan air, dijadikan tinta, maka semuanya itu tidak cukup untuk menulis akan karunia Allah, akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat-nikmat
yang diberikan Allah kepada kita semua. Sehingga langit, pepohonan, air yang ada di laut buat menulis nikmat-nikmat itu tidak cukup. Untuk itu, di antara nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antaranya adalah kita semua diberikan keislaman, keimanan, kesehatan. Dan alhamdulillah kita sudah merampungkan, menyelesaikan ibadah bulan Ramadan. Kita sudah menyelesaikan segala ibadah yang ada di bulan Ramadan. Dan pada pagi hari ini, tanggal 12 Syawal, alhamdulillah, kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa bersua, kita bisa berjumpa kembali di virtual Zoom virtual. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada suri tauladan kita, kekasih kita, qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya sampai di akhir zaman. Hadirin wal hadirat, anak-anakku yang pintar, soleh, dan solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Pak Guru melanjutkan acara ini, Pak Guru mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal saya, amal kalian semua selama bulan Ramadan yang telah kita kerjakan. Diterima, qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para salafus soleh terdahulu tidak langsung berbahagia, mereka malah sedih ketika ditinggalkan oleh Ramadan dan berdoa selama 6 bulan. Mereka takut, mereka khasyah kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa semoga amalnya diterima sampai 6 bulan, mengkhususkan doa tersebut. Maka doa yang kita ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal saya, amal kita, dan amal kalian semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi amal-amal kita yang kurang dan menjadikan amal yang lengkap dan sempurna. Anak-anakku yang pintar, soleh, dan solehah, berbicara tentang Ramadan itu tidak ada habis-habisnya, tidak ada bosan-bosannya. Banyak nama Ramadan yang ada di kalangan kita. Ada yang namanya Syahrul Syam, ada yang namanya Syahrul Qiyam, ada yang namanya Syahrul Quran, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Itqu minan nar, Syahrul Ibadah, dan Syahrul yang lainnya. Saking istimewanya Ramadan tersebut, saking istimewanya Ramadan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menjaga kesucian, keistimewaan Ramadan tersebut, maka setan-setan, iblis-iblis dibelenggu, dikecek, diborgol, tidak boleh mengganggu umat Islam selama 30 hari atau 29 hari yang dikenal dengan 1 bulan full, dikecek, diborgol, dikunci. Tidak bisa setan-setan iblis, penggede-penggedenya, supaya tidak bisa menggoda umat Islam, tidak bisa menggoda manusia, dan untuk menjaga dan memelihara keistimewaan kesucian bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat, namun ketahuilah hadirin sekalian, mulai tanggal 1 Syawal Ramadan telah meninggalkan kita. Mulai tanggal 1 Syawal berarti setan-setan sudah dilepaskan
Mulai satu Syawal berarti setan sultan sudah merdeka, sudah muncul, sudah lepas dari gorgolan, sudah lepas dari kerangkengan, sudah lepas dari gorgolan yang Allah gorgol, dan mereka mulai berusaha bergerilya mengganggu, membisikkan, menggoda manusia, menggoda anak cucu Adam. Mereka mulai berusaha menyesatkan anak Adam, menggoda kita, menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berusaha mengajak manusia supaya tidak berjalan di jalan Allah. Mereka selalu mengajak supaya pengikutnya menjadi banyak, supaya pengikutnya yang masuk ke neraka menjadi banyak. Jadi mulai tanggal 1 Syawal, setan-setan iblis tersebut sudah muncul, sudah lepas, mulai menggoda kita. Dan setan berjanji kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf bersumpah. Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, wahai Rabb, wahai Tuhan, karena Engkau telah menghukum aku menjadi orang yang sesat, maka saya benar-benar akan menghalangi, maka saya akan benar-benar menggelincirkan mereka dari jalan Engkau yang lurus. Dari ayat ini jelas bahwasanya si iblis, setan laknatullah, bersumpah, berjanji setelah dilepas, maka dia berjanji dan berkata akan benar-benar menggelincirkan anak Adam, menggelincirkan manusia dari jalan Allah, supaya tidak menyembah Allah dan supaya masuk ke dalam neraka menemani dia. Maka tidak heran dikala saat ini yang tadinya baik maka dianggap tidak baik. Yang tadinya adalah tuntunan, agama itu adalah sebagai tuntunan, namun dianggap menjadi tontonan. Sedangkan tontonan yang tidak pantas dijadikan tuntunan, maka dihiasi oleh syaitan laknatullah. Tontonan-tontonan yang ada malah menjadi tuntunan. Selain itu, suatu perkara yang baik, yang bagus, malah dikebir, disamarkan. Seolah-olah suatu yang bagus itu menjadi jelek. Dan siapapun yang melakukan hal yang bagus itu malah dikucilkan, diasingkan, dan dikatain dengan label-label yang tidak. Itulah setan menggelincirkan kita. Bahkan sesuatu yang jelek, setan selalu menghiasi. Bahkan suatu yang jelek tersebut dihiasi seolah-olah menjadi sesuatu yang bagus. Sehingga orang yang melakukan hal yang buruk pun malah dikatakan keren, malah dikatakan gaul, malah dikatakan toleran, dan sebagainya. Itulah tipu daya syaitan. Itulah bentuk syaitan menggelincirkan manusia supaya tidak menyembah Allah, supaya jauh dari jalan Allah. Tidak hanya itu saja usaha setan dalam menggoda manusia supaya tergelincir. Dilanjutkan dalam surat Al-A'raf ayat berikutnya, yaitu 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian setan mendatangi mereka dari muka,
dari belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Dan engkau, wahai Rabb, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Dari ayat ini jelaslah bahwasanya setan tidak hanya berhenti, usahanya benar-benar sungguh-sungguh. Dia menyerang kita dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, supaya semua manusia bisa tersesat dan ikut dia ke neraka. Dan setan pun berkata bahwasanya banyak manusia yang tergelincir tersebut dan hanya sedikit yang mau taat kepada Allah, alias hanya sedikit yang mau bersyukur, bertaat dan mengikuti jalan yang lurus, mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya kena, yang lainnya dapat, yang lainnya kena dan ngikut setan. Kebanyakan ngikut setan. Dan kita mohon kepada Allah, di antara kita semua ini adalah termasuk bagian orang yang bersyukur, orang yang taat dan tidak tergoda oleh syaitanir rajim. Hadirin wal hadirah rahimahullah, anak-anakku yang pintar, soleh dan solehah. Maka wahai yang selama bulan Ramadan hatinya khusyuk beribadah kepada Allah, wahai yang selama bulan Ramadan air matanya bercucuran, berkeluar dari matanya karena takut khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang selama bulan Ramadan lisannya basah dengan tilawah Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Wahai yang selama bulan Ramadan lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang selama bulan Ramadan salatnya berjamaah, salatnya 5 waktu dan berjamaah. Salat qiyamul lail, berbuat jujur, menjauhi ghibah, rajin bersedekah baik dikala sempit ataupun lapang, pintar menahan amarah, pintar memaafkan kesalahan orang lain. Wahai orang yang selama Ramadan bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, apakah setelah tanggal 1 Syawal kita ridho, kita ikhlas dibatalkan oleh syaitanir rajim? Apakah kita ridho, kita ikhlas dirampas oleh syaitanir rajim? Apakah kita ridho, kita ikhlas gelar Allah Subhanahu wa taala, yaitu gelar yang sangat mulia, yang sudah berpuasa, melaksanakan puasa dan ibadah dalam puasa, diberi gelar yaitu muttaqin. Kemudian gelar itu dirusak oleh setan. Apakah kita ikhlas? Gelar sarjana agama aja kalau ternoda dicabut, tidak ikhlas. Gelar orang baik dicabut jadi jelek, tidak ikhlas. Gelar anak pintar dikatain bodoh, tidak ikhlas. Apalagi gelar-gelar yang lain yang sudah dicap baik kemudian dirusak oleh setan. Apakah kita ikhlas? Tentunya kita tidak ikhlas. Amal yang selama kita lakukan di luar Ramadan, maka jangan tersabik, tergerus, kemudian terjebak dan dirampas oleh setan. Maka harus kita teruskan bahwasanya amal itu tidak hanya di bulan Ramadan. Maka kita harus kontinukan, istiqomah, istimrar, kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai gelar kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gelar kita muttaqin, gelar yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut gara-gara kita tergelincir dan mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti syaitanir rajim. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Gelar ini muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau kita bisa pertahankan dan mampu melihara atas ketakwaan tersebut dan kita laksanakan setelah bulan Ramadan dan kita jaga, maka janji Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang kita inginkan, semua apa yang kita butuhkan, Allah kasih
Semua apa yang kita ingin, apa yang kita butuhkan, Allah kasih, Allah beri. Tidak ragu-ragu lagi. Syaratnya harus kita jaga gelar kita ini. Harus kita jaga ketakwaan kita ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa wae barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan dia jalan keluar. Sinten kemawon sing takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan jalan keluar. Semuanya mudah. Begitu pula dalam ayat yang ketiga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, orang yang menjaga ketakwaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya, yaitu memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dari arah yang tidak kita sangka, kita nyana, kita duga, kita mendapatkan rezeki itu. Kita ingin sesuatu, umpamanya ingin kurma, baru dalam bayangan. Tahu-tahu yang datang kurma yang paling the best, tidak hanya satu kurma, tapi ada beberapa kurma yang didatangkan. Itulah buah dari takwa. Memberi rezeki dari arah yang kita sangka-sangka. Jangankan kurma, segala perkara, jangankan buah inap, yaitu anggur. Apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah berikan dari hal yang tak kita sangka-sangka. Itulah buah daripada takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan dilanjutkan di ayat yang keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan bagi urusan dia semuanya. Bagi urusan dia semuanya. Tidak satu urusan, tapi urusan dia semuanya. Allah akan jadikan kemudahan. Allah akan jadikan kemudahan. Nah, itulah Allah yang janjikan kepada kita, yaitu manakala kita memelihara ketakwaan kita yang sudah kita usahakan dan tidak tergoles oleh syaitanir rajim, laknatullah, maka banyak yang kita dapatkan. Allah jadikan jalan keluar dari segala masalah. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah berikan segala urusan kita mudah. Hadirin wal hadirat, anak-anakku yang pintar, soleh dan solehat. Ada faidah yang bisa kita dapat dari apa yang Pak Guru katakan. Ingat, kita ini bukan hamba Ramadan, dan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, wahai yang mengenal sholat hanya di bulan Ramadan, wahai yang mengenal ngaji hanya di bulan Ramadan, wahai yang mengenal sedekah hanya di bulan Ramadan, wahai yang mengenal tobat hanya di bulan Ramadan, dan wahai yang mengenal ibadah hanya di bulan Ramadan. Sesungguhnya kita ini bukan hamba Ramadan. Ramadan akan lewat, Ramadan akan pergi. Maka dilanjutkan dengan hari-hari berikutnya. Kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Jadi beramal bukanlah hanya di bulan Ramadan saja, namun beramal itu harus kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya.
soal umur amal soleh kita ini tidak dibatasi di bulan Ramadan. Memang di bulan Ramadan banyak keutamaan, namun kita harus melanjutkan amal-amal tersebut di bulan-bulan yang selanjutnya. Umur amal soleh kita tidak dibatasi bulan Ramadan selama 1 bulan saja, namun dilanjutkan dengan bulan-bulan yang lain. Jangan sampai kita beramal, kenal sholat, kenal ngaji, kenal sedekah, kenal menahan amarah, kenal memberi maaf hanya di bulan Ramadan. Namun hari-hari yang lain hilang kabeh. Nauzubillah min dzalik. Umur amal soleh kita, ibadah kita adalah sampai kematian. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu Rabbmu. Sembahlah olehmu Tuhanmu. Sembahlah olehmu Allah sampai keyakinan datang kepadamu. Apa yang dimaksud dengan hatta ya'tiyakal yakin? Para mufassir mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya al-yakin artinya adalah datang kematian. Jadi batasan beribadah bukan hanya Ramadan, tapi tulus zaman, panjang zaman, yaitu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, amal kita, ibadah kita bukan hanya Ramadan. Kalau Ramadan saja namanya hamba, ubat Ramadan, hamba Ramadan. Kita adalah Abdullah, hamba Allah. Maka amal kita harus dilanjutkan sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai maut menjemput kita semua. Semoga apa yang sedikit ini bisa mengingatkan kepada Zainal Muharram dan para hadirin semua atas kesalahannya, atas khilafahnya dari diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG yang telah memberikan tausiahnya, mau'izatul hasanah yang begitu luar biasa. Semangat beliau mengajak kita diantaranya bagaimana kita menjauhi bujuk rayuan syaitan, rayuan setan, juga mendekatkan diri kepada Allah dengan amaliyah sehingga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir pesan beliau bagaimana kita bisa merealisasikan nilai-nilai Ramadan secara kontinu di 11 bulan kemudian. Jadi kalau berbagi bukan hanya di bulan Ramadan saja, ingat. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya sebelum kita mendengarkan presentasi dari tim Dewan Dakwah, kita dengarkan sambutan dari Ketua Komite SD Pelita kepada yang terhormat Ibu Insinyur Eti Hestiati MSI, dipersilakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran, maaf. Terima kasih. Pak Pepen selaku MC, suara saya kedengaran, Pak? Jelas, Bu. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ketua Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan ya, Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, yang terhormat Ibu
Neneng Hernawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Pelita, yang terhormat Bapak Sarkasi Ahmad selaku Wakil Kepala Sekolah SD Pelita, juga yang terhormat semua Dewan Guru SD Pelita, yang terhormat para tenaga kepegawaian SD Pelita, juga yang terhormat, yang terkasih, semua orang tua murid SD Pelita, ya, kemudian beserta putra-putrinya yang sangat alhamdulillah soleh dan soleha, sangat pintar-pintar. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk ikut berbicara pagi ini. Pertama-tama karena ini masih dalam bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita selalu berjalan di jalan Allah. Apa yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan mendapatkan pahala, ya, apa yang kita lakukan diterima, mendapatkan pahala. Dan seperti tausiah yang disampaikan oleh Pak Zainal Mukharom baru saja, ya, yang telah kita dengarkan bersama-sama, semoga semua yang kita lakukan, amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak berhenti di bulan Ramadan saja, tetapi terus kita lakukan sampai 11 bulan kemudian, ya Pak, ya. Kemudian insya Allah kita berharap mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang sangat kita rindukan ini di tahun depan. Alhamdulillah, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan seperti ini karena ya di masa pandemi ini kita belum bisa bertemu. Biasanya di awal pelajaran, ya, setelah Idul Fitri kita ada halal bihalal, dan alhamdulillah saya juga selalu hadir gitu. Anak-anak atau siswa tertib sekali mengikuti ini, tetapi karena ini masih pandemi tidak bisa. Nah, kegiatan Gema Idul Fitri yang dilakukan SD Pelita hari ini alhamdulillah juga diikuti oleh banyak, ya, siswa, karena saya lihat di sini partisipannya 464, luar biasa. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang dilakukan SD Pelita selalu disambut menyenangkan atau disambut gembira oleh para siswa, dan tentu saja orang tua. Ini membahagiakan bagi saya selaku komite. Mudah-mudahan selalu terjalin hubungan yang harmonis, ya, antara sekolah, kemudian orang tua, kemudian anak-anak, sehingga walaupun tidak ketemu langsung gitu, ya, tetapi kita tidak terputus, ya, jadi terus berhubungan, ya, sambil kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan tahun pelajaran 2021-2022 kita bisa bertemu, karena memang sudah ini sekali, ya, kepengen sekali kita bertemu. Dan ternyata setelah kita rasakan, walaupun ada positifnya gitu, ternyata memang pembelajaran langsung itu lebih apa namanya, ya, lebih pas atau lebih mengena, karena secara psikologis kita akan apa namanya lebih, ya, membangun itu gitu, sehingga apa yang kita inginkan atau sasaran dan tujuan apa namanya pendidikan itu tercapai. Tetapi tidak mengurangi itu semua, ya, kita lakukan pembelajaran online ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, karena memang situasinya demikian. Sekali lagi saya apresiasi karena setiap kegiatan, ya, terutama yang berhubungan dengan pengumpulan dana gitu, ya, untuk kepedulian terhadap musibah-musibah, SD Pelita luar biasa. Terima kasih kepada semua orang tua murid, terima kasih kerjasama para korlas, komite yang sudah mendukung semua kegiatan yang dilakukan SD Pelita. Insya Allah hari ini setelah itu akan ada penjelasan, ya, dan ini dari Dewan Dakwah, ya, Dewan Dakwah. Itu terima kasih, mudah-mudahan apa yang inginkan atau yang direncanakan SD Pelita, pengumpulan dana untuk Palestina, bisa terlaksana dengan baik. Kita ikhlas semuanya melakukan atas dasar kemanusiaan. Saya kira itu saja Bu Neneng dan
semua Dewan Guru. Sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita tetap dapat bersilaturahim dan berkomunikasi sehingga pembelajaran berjalan dengan baik, ya, dengan tetap seperti yang kita rencanakan, anak-anak tetap bersemangat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan ke MC, Bapak Pepen Effendi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan jazakillah kepada yang terhormat Ibu Insinyur Eti Hestianti selaku Ketua Komite SD Pelita yang telah memberikan sepatah katanya ataupun sambutannya. Bapak Ibu, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah kita simak acara selanjutnya, yaitu presentasi mengenai kondisi terkini di Palestina sekaligus penggalangan dana dari SD Pelita untuk Palestina yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Mohab Alamawi, dan insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Said dari tim Dewan Dakwah Islamiyah. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Said dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Mohab, kaifa haluk? Alhamdulillah, hayakallah أخ سعيد. Barakallahu fiik. Hayakallah. لا أراك. ما اسمك؟ يا شيخ نبدأ مباشرة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، بداية جزاكم الله خير لهذا اللقاء الطيب إن شاء الله في رحاب الإسلام والسنة والقرآن الكريم، في رحاب رمضان والعيد، وفي أمر فلسطين. جعل الله من بدايته بركة وحتى آخره بركة بإذن الله تعالى. تفضل سعيد. شيخ سعيد. ألو. Halo. تفضل يا شيخ. تسمعني؟ Baik, alhamdulillah kita sudah berjumpa dengan Syekh pagi hari ini. Beliau mengawali dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau akan menyampaikan terkait kondisi Palestina pasca serangan maupun saat serangan. Mudah-mudahan kita semuanya tergugah dengan apa nanti yang disampaikan beliau, dan juga mungkin kita sudah mendengar dari berbagai media. Fadhal ya Syekh, istamir. كما يعرف الإخوة جميعا بأن فلسطين هي قضية الأمة، قضية المسلمين في كل مكان، صغيرهم وكبيرهم. تلك الأرض التي فيها بيت المقدس، فيها المسجد الأقصى، هي أرض الشام، أرض المحشر والمنشر، أرض بوركت وبورك ما حولها، أرض ذكرت في القرآن اسمها سيبقى يتلى إلى يوم القيامة أو إلى أن يشاء الله، حيث ذكرت في سورة الإسراء الآية الأولى: سبحان الذي أسرى
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Baik. Di Palestina di sana ada Masjidil Aqsa yang mana merupakan masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tempat atau lokasi di sekitarnya pun juga mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan Masjid Al-Aqsa sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tragedi Isra Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga negeri yang ada di sana. Fadhal. هذا المسجد الأقصى الذي كان والذي تعرض إلى هجمات المستوطنين اليهود، هجمات الجيش الصهيوني خلال الأيام السابقة بشكل عنيف. هذه المدينة المقدسة التي حاول المحتل أن يطرد المسلمين منها مرارا وتكرارا، في كل يوم يصطنع قصة ليغتصب البيوت ويأخذ الأرض الإسلامية في مدينة القدس. Ya. Namun kondisi saat ini Palestina, ya, senantiasa mendapatkan serangan dari orang-orang Zionis Yahudi yang berdekatan dengan Israel, dengan Palestina, yaitu Israel, negeri Israel. Dengan banyak rumah-rumah yang dihancurkan, dengan bangunan-bangunan, sarana umum yang dihancurkan atas serangan mereka. Hal ini menjadikan warga Palestina senantiasa berada dalam kondisi mengenaskan, sehingga kita sebagai saudara Muslim harus senantiasa memberikan perhatian buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Itulah kondisi orang-orang Zionis Yahudi Israel sudah sekian lama senantiasa melakukan penekanan oleh warga Palestina. هذا المحتل الذي يحاول أن يخرج الإسلام من فلسطين، يحاول أن يخرج المسلمين من فلسطين، حاول منذ زمان أن يطرد المسلمين من غزة فلم يستطيع، حاول أن يطرد المسلمين من الضفة الغربية فلم يجد التوفيق. اليوم يحاول أن يجعل مدينة القدس مدينة يهودية، كما يريد أن يعلن هذه الدولة المسمى إسرائيل دولة يهودية فقط لليهود، علما أن هناك من المسلمين من يسكن داخلها. ما يحدث اليوم هو حلقة أو جزء من حرب طويلة مع المحتل الصهيوني التي بدأت منذ عام 1948 باحتلال فلسطين، ثم باحتلال بقية فلسطين في عام 1967، حيث احتل الجزء الثاني من مدينة القدس في ذلك العام. واليوم يحاول أن يخرجوا باقي المسلمين من هذه المدينة وأن يعلنوا المسجد الأقصى هيكلا مزعوما لهم دون المسلمين ودون حتى المسيحيين الذين هم لهم في مدينة القدس كنيسة القيامة. هذا الأمر جعل من الفلسطينيين وخاصة المسلمون منهم يغضبون بشدة ويتجهوا إلى مقاومة هذا المحتل عبر الأيام، عبر السنين، حتى وصلنا إلى هذه الأيام التي تملك فيها المقاومة بالذات في غزة قدرة عسكرية وإن كانت ضعيفة ولكنها كافية أن تكون فخر للمسلمين ولأهل فلسطين. Ya, dengan adanya penyerangan dari orang-orang Zionis Yahudi Israel, mereka tujuannya adalah untuk mengusir warga Palestina, agar warga Palestina, masyarakat kaum muslim yang ada di sana bisa hengkang atau pergi dari bumi Palestina. Tetapi upaya orang-orang Zionis Yahudi Israel ini tidak pernah mampu untuk mengusir warga Palestina. Kemudian juga upaya yang lain adalah ingin menjadikan Masjidil Aqsa menjadi Haikal Sulaiman, ya, ingin mengambil alih Masjidil Aqsa dengan menjadikan Haikal Sulaiman sebagaimana mereka yakini
Hal ini juga sampai saat ini tidak berhasil. Kemudian juga mereka berusaha ingin menjadikan Yerusalem Al-Quds sebagai ibu kota mereka. Sampai saat ini pun juga masih banyak penentangan dari kaum muslimin dimanapun berada. Inilah upaya-upaya orang-orang Zionis Yahudi Israel ingin merebut tanah suci Palestina, tanah yang diberkahi dari pangkuan kaum muslimin. Namun mereka mendapatkan kegagalan dan mendapatkan perlawanan. Kaum muslimin Palestina yang sejak dulu senantiasa mendapatkan perlawanan, mendapatkan serangan dari orang-orang Zionis Yahudi Israel dengan tadi berbagai upaya, maka kaum muslimin di sana pun pasti marah. Sebagaimana kita, negara kita ketika diserang, dijajah oleh penjajah, maka kita pun juga akan marah. Maka kaum muslimin di sana, dan mungkin tidak hanya kaum muslimin Palestina, seluruh kaum muslimin akan marah ketika tanah sucinya diambil alih. Maka kaum muslimin Palestina, baik yang ada di Al-Quds maupun yang ada di Gaza dan lainnya, mereka berupaya untuk memberikan perlawanan. Walaupun kondisinya terbatas, askarinya ataupun tentaranya itu tidak sehebat Israel, tetapi mereka senantiasa memberikan upaya perlawanan. Ini menjadi tanggung jawab kaum muslimin, baik yang ada di Palestina maupun dimanapun berada, hendaknya senantiasa memberikan pertahanan, perlawanan terhadap penjajahan Palestina, penjajahan orang-orang Zionis Yahudi Israel kepada warga Palestina. نعم. والذي حدث في رمضان أن هؤلاء اليهود أرادوا أن يأخذوا من الأقصى مكانا دائما لهم، يدخلوا يصلون دون المسلمين ويغلقوا باب الأقصى أمام المسلمين. أرادوا أن يطردوا جزء من المسلمين من القدس، وهنا بدأت الأحداث الأخيرة. لا أظن أن بيننا هنا في هذا اللقاء من يقبل أن يأخذ اليهود أرضنا، أن يأخذ اليهود القدس، المسجد الأقصى، وأن نبقى صامتين. حتى هؤلاء يعني أبناؤنا الصغار المستقبل سيبقوا في أذهانهم، سيتذكرون دائما أن هذا المسجد الأقصى هو حق لهم. فما بالكم بمن يسكن بقريب المسجد الأقصى، فكان لهم هناك يعني من الاشتباكات ومقاومة المحتل في مدينة القدس، وأيضا في قطاع غزة الحبيب الذي تعرض للقصف خلال الأيام السابقة، قصف كبير ومدمر من الطائرات اليهودية. Tragedi Ramadan kemarin, ya di akhir penghujung Ramadan, orang-orang Zionis Yahudi Israel menyerang kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah iktikaf, sholat di Masjidil Aqsa. Bagaimana tidak kaum muslimin marah ketika mereka sedang melaksanakan ibadah kemudian diganggu oleh orang-orang Zionis Yahudi yang ada di sana. Maka kaum muslimin berusaha untuk bertahan, ya, karena orang-orang Zionis melarang kaum muslimin melakukan ibadah di tempat ibadahnya, yaitu masjid yang ada di sana, yaitu Masjidil Aqsa. Orang-orang tentara Zionis melarang kaum muslimin untuk memasuki masjidnya. Orang-orang Zionis Yahudi Israel membubarkan kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah. Orang-orang Zionis Yahudi Israel mengganggu kaum muslimin yang sedang melakukan iktikaf di bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Zionis Yahudi Israel sangat benci terhadap kaum muslimin. Maka kaum muslimin berusaha untuk mempertahankan hak-haknya agar kebebasan dalam menjalankan ibadah dan juga menetap di bumi Palestina bisa senantiasa mereka dapatkan. Dan juga perlakuan orang-orang Zionis Yahudi Israel juga telah melakukan penyerangan terhadap kaum muslim yang ada di bumi Gaza. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Zionis Yahudi senantiasa mengganggu keberadaan kaum muslimin dan ingin merebut tanah kaum muslimin yang ada di sana. حدثت يعني هذه الاشتباكات أو هذا القصف الهجوم اليهودي على غزة منذ 28 من رمضان،
وحتى قبل يومين لمدة 11 عام. قطاع غزة الذي كان تحت الحصار، تحت الحصار اليهودي الصهيوني للمسلمين في هذا المكان، دخل في حرب لمدة 11 يوما من أجل القدس، من أجل الأمة، نيابة عن كل واحد في هذه الأمة. واليهود هاجموا غزة، وكذلك المقاومة كانت ترد وتضرب الأهداف اليهودية. الحمد لله، رغم أن هذا كان صعب ووقت صعب وشديد وحدث هناك أضرار، إلا أن هذا مصدر فخر للمسلمين أن يكون هناك من يقاوم عن باسمهم، من يواجه اليهود نيابة عن هذه الأمة، وحتى وإن كان ذلك يعني صعب وليس من السهولة بمكان. تفضل يا شيخ. Ya. Kemudian itu semua perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya, apa yang telah terjadi bagi kaum muslimin yang ada di Palestina. Solidaritas hendaklah senantiasa ada dari kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, kita berikan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian nanti saya akan menyampaikan terkait hajah ataupun kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat kaum muslim yang ada di Palestina, dan juga insya Allah nanti kita akan menayangkan video terkait keberadaan Palestina dan juga update apa-apa yang diperlukan. Baik, ini adalah kondisi Palestina ya, yang setelah mendapatkan serangan kemarin di penghujung Ramadan. Ya. Untuk konflik yang ada di Masjidil Aqsa itu ya lebih dari 300 orang Palestina yang terluka. Kemudian orang-orang Zionis Yahudi Israel telah menyerang kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah dengan gas air mata, peluru karet, granat kecut, dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran kondisi masyarakat yang ada di Palestina atau di dalam Masjid Al-Aqsa. Ya. Ini adalah muslimat ya, ibu-ibu, wanita yang sedang melaksanakan ibadah juga diganggu. Ini ada di dalam masjid. Ya, tadi kondisi di Masjid Al-Aqsa. Kemudian ini yang ada di Gaza itu juga mendapatkan serangan dari orang-orang Zionis Yahudi Israel. Yang gugur itu mencapai 213 ya, yang mati syahid, terdiri dari anak-anak. Banyak yang meninggal juga, 61 anak-anak yang meninggal akibat serangan orang-orang Zionis ya, dengan bom-bom yang diluncurkan ke penduduk Gaza.
Kemudian perempuan, terdiri anak ibu-ibu 36 orang, kemudian 2 lansia. Kemudian yang luka-luka mencapai 6.000. Kemudian rumah-rumah hancur 8.403 rumah. Kemudian 73 kantor pemerintahan yang hancur juga. Kemudian sekolah. Sekolah ada 57 sekolah yang hancur. Kemudian 8 rumah ibadah hancur. Masjid yang ada di sana hancur. Ini orang-orang Zionis Yahudi melakukan serangan. Ya, jadi gambaran serangannya seperti itu. Maka luluh lantaklah bangunan yang ada di sana sehingga mengakibatkan banyak korban. Kaum muslimin yang ada di sana kondisinya mencekam karena mendapatkan serangan, banyak korban, banyak hancur rumah-rumah, banyak kendaraan yang rusak, terbakar. Ya, ini adalah rumah, ya, bangunan yang dihancurkan, ya, diserang, maka langsung roboh bangunan penduduk yang ada di sana. Ini adalah bangunan yang hancur, ya, setelah dibom. Ini kebutuhan mendesak atau emergensi, ya, mulai dari pakaian, paket makanan, kemudian obat-obatan untuk rumah sakit yang ada di sana, alat bantu untuk korban luka, kemudian penyediaan bahan bakar untuk rumah sakit, kemudian bantuan untuk keluarga syuhada, kemudian bantuan untuk keluarga yang rumahnya hancur. Betapa saudara kita di sana. Saya pernah satu asrama dengan orang Palestina. Lasnas Dewan Dakwah bersama Ustaz Abdul Somad melakukan penggalangan donasi. Satu asrama dengan saya ketika sama-sama kuliah, Abdul Somad. Seandainya mereka bunuh kami, sudah lama kami mati. Tapi mereka tidak ingin kami mati. Mereka datang ke rumah kami, mereka pecahkan tempat air. Mereka buat kami kehausan setengah mati. Mereka ambil dengan senjata laras panjangnya, mereka pecahkan tempat-tempat minyak zaitun, karena mereka tahu kami tak dapat hidup tanpa zaitun. Mereka hancurkan sawah gandum, makanan pokok kami. Mereka ingin membuat kami setengah mati, tapi kami tak akan meninggalkan negeri ini sampai satu saja. Ish kariman, hidup mulia, Palestina merdeka, au mut syahidan, atau mati sebagai orang yang syahid. Kita juga menggalang donasi bersama Kiai Didin Hafiduddin. Ya. Kemudian tadi ada gambar mobil ambulan. Ya, alhamdulillah mobil ambulan Lasnas Dewan Dakwah sudah ada di lokasi dan turut membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di sana. Inilah ambulan kita yang ada di sana. Kemudian kita juga telah menyalurkan bantuan untuk Palestina
Ramadan ini kita bantu anak-anak yatim banyak para penduduk yang tinggal di camp, ya, di pengungsian. Paket kita berikan kepada orang tua yang sudah manula. نشكر ديوان الدعوة الأندونيسي لمساعدتنا نحن أهل غزة وبارك الله فيهم وكل عام وأنتم بخير. نتقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ليلك الذكر والضياء ونهارك في الصيام ما أجملها إنسان أهلا شهر القرآن. احنا يعني في هذا الشهر المبارك إن شاء الله بنشكر ديوان الدعوة في أندونيسيا اللي يعني بعثوا لنا هذا الطرد الغذائي، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم يا رب إن شاء الله، وربنا يعيدوا عليهم إن شاء الله بالخير والبركة يا رب. بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. Ya, itu tadi sedikit tayangan video. Kemudian ini juga ada kita sampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk saudara kita. Ya, ini mulai dari paket bahan pangan ya seperti tadi yang kita berikan. Kemudian di kesehatan kita bantu juga ya, dengan kita sediakan mobil ambulan dan juga nanti obat-obatan. Kemudian pengadaan armada kesehatan ini kemarin kita konfirmasi from Syekh Muhab kam hajah sayaratul is'af hunak. نعم أستاذ نحن في حاجة إلى 20 سيارة إسعاف. Nah, kata beliau masih dibutuhkan tidak kurang dari 20 mobil ambulan lagi untuk membantu saudara kita di sana. Kemudian juga bantuan untuk anak-anak yatim Palestina juga kita senantiasa kita berikan, maka kita mengajak siapapun untuk bisa membantu anak yatim di sana. لدينا حوالي 140 يتيم جديد، يعني هؤلاء أيتام بعد هذه الحرب 140 جدد، وكان عندنا في غزة حوالي 20,000 يتيم آخر، يعني العدد يزيد. Ya. Dengan adanya serangan pada Ramadan kemarin, maka bertambahlah anak yatim di sana, tidak kurang dari 140. Ya, هذا من الشهداء yang baru. الشهداء. Ya, dari orang-orang tuanya yang meninggal dunia. Kalau jumlah total anak yatim seluruh itu mencapai kam alf
20 ya 20.000 anak yatim yang ada di sana yang butuh perhatian kita. Kemudian bantuan juga untuk bantuan keluarga syuhada ya, para janda, dan bantuan-bantuan yang lainnya, pendidikan dan lain sebagainya. Ini adalah ini adalah kebutuhan pengadaan ataupun perlengkapan medis ya. Maaf, untuk nominalnya masih dalam perbaikan, tetapi yang diperlukan adalah bantuan kesehatan di sana yang diperlukan. Kemudian pengadaan armada ambulan yang tadi disampaikan, tidak kurang 20 mobil ambulan yang diperlukan. Nah, untuk dari Lastas mudah-mudahan bisa menyumbang 3 ambulan. Syukur-syukur dari SD Pelita bisa ada yang menyumbang mobil ambulan untuk di sana. Sangat diperlukan sekali. Kemudian untuk bantuan keluarga syuhada ini diperlukan ya, kemarin yang menjadi korban itu tidak kurang dari 230-an keluarga syuhada yang menjadi korban. Maka insya Allah kita akan bantu dan kita sudah lakukan bantuan cash, bantuan untuk keluarga yang kemarin mendapatkan musibah ya, karena mereka rumahnya hilang, hancur, maka mereka butuh ya, rumah tempat tinggal dengan kontrak ataupun nanti di pengungsian, maka kita support bantuan sementara. Kemudian kita bermitra dengan NGO lokal yang ada di sana yang cukup bagus selama kita bekerja sama, yaitu ada Giros, kemudian Hair Kapilari dan Al-Hayah. Itu gambaran sedikit program dari Lastas Dewan Dakwah yang sudah kita lakukan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran apa yang sudah kita lakukan di Gaza Palestina ataupun di Palestina secara umum. Hal min ziyada ya Syekh? Afwan. Hal min ziyada minka? نعم يا شيخ، فقط أنهي ما أود أن أقوله يا شيخ أن دائما شعب أندونيسيا شعب يقف لجانب فلسطين منذ زمان، منذ النكبة الفلسطينية دائما شعب أندونيسيا موجود. هؤلاء الشباب المستقبل الذين يشاهدون هذا البرنامج والإخوة الأكارم من الآباء والأمهات والأساتذة، دائما نحن نؤمن هؤلاء سيكونوا في خدمة الأمة، في خدمة فلسطين. نحن نشكرهم مرة أخرى لما قدموا، نسألهم بإذن الله تعالى أن يكونوا مشاركين بهذا الجهاد بالمال من أجل فلسطين بإذن الله تعالى، وتقبل الله منهم أعمالهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. Amin. Ya, Syekh di penghujungnya menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat kaum muslimin Indonesia yang senantiasa memberikan perhatian, bantuan untuk saudara-saudaranya yang ada di Palestina, ya, mulai dari ibu-ibunya, bapak-bapaknya, kemudian anak-anak semuanya yang ikut terlibat dalam solidaritas Palestina. Beliau mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih, mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Sejak lama ya kaum muslimin Indonesia senantiasa memberikan perhatiannya. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal jariah yang insya Allah menjadi pemberat timbangan amal kita semuanya. Dan beliau sangat bersyukur ya, mudah-mudahan kita semuanya terus terlibat dalam bantuan Palestina ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pembawa acara dan mudah-mudahan
nanti hasil donasinya bisa terkumpul dan bisa kita adakan nanti seremoni serah terima donasi. Insya Allah kami dari Lasnas Dewan Dakwah sangat bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan, kemudian Kepala Sekolah, Ibu Neneng, kemudian juga guru-guru yang lainnya, dan juga kepada wali murid semuanya. Kami mewakili Lasnas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah SWT membalas Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila Syekh Muhammad Alawani Muhammad Syahid la taujihikum walidzalika yanbaghi alaina an nanfaqa ba'dur rizqi liyansural muslimin fi Filistin. Jazakumullah donasi bisa kita salurkan melalui rekening SD Pelita yang akan dibantu nanti disalurkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah ke Palestina. Mudah-mudahan segala bantuan kita, donasi kita berguna untuk kaum muslimin di Palestina dan Allah memberikan pahala kepada kita semua. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah acara Gema Idul Fitri berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri majelis ilmu ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Filistin. Wansuril Islam wal mujahidin. Wa ahlikil kafirin bil kafirin. Wa askilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma dfa'anna al-bala'a wal baba'a wat ta'un wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal ahzana syada'ida wasarral a'da'i wal hasidin wal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan dan pahala yang berlipat ganda. Wal afu minkum. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Pak Guru Zainal. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan Ustaz Said. Sebelumnya Jazakumullah khair ikhwani. Pak Pepen Effendi yang sudah mengadakan kegiatan ini, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi amal jariah semuanya. Amin. Allahumma amin. Juga buat Kepala Sekolah Ibu Neneng, ahlan wa sahlan Bu, mudah-mudahan Bu sehat semuanya, sehat selalu. Amin. Amin, Pak Said. Terima kasih doanya. Kita bisa ketemu kembali dalam kegiatan ini, Pak Syahid. Terima kasih atas fasilitas untuk bisa bergabung dengan Syekh Muhammad Alamawi. Terima kasih. Jazakallah khairan, Pak Syekh. Jazakallah khairan. Syukran. Mudah-mudahan bisa silaturahmi nanti ke rumah Ibu Neneng. Oh ya, silakan Pak. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nanti kita akan hubungi lagi ya Pak Said ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin kami mohon pamit. Ustaz, Pak Zainal, terima kasih. Sami-sami. Bu Neneng. Ahmad sudah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini sih. Pak
Silakan, silakan sudah ditutup. Anak boleh untuk keluar dari Zoom ini. Ya, anak-anak silakan karena acara sudah selesai untuk keluar dari Zoom ini. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan PJJ. Makan-makan, Pak. Ya. Silahkan dinikmati makanannya yang ada di hadapan masing-masing. Iya, anak-anak silakan makan kue-kue Lebaran di rumahnya.